Oke, Pak Maliki. Pak Maliki sekarang punya tenaga kerja berapa orang, Pak? Kalau tenaga kerja yang di rumah produksi dan di luar itu semuanya 8 orang. 8 orang. Dalam jangka waktu hanya beberapa tahun ini ya, saya sangat alhamdulillah ya sudah bisa bersama-sama rekan-rekan kita mengerjakan Kopi Manggoro ini ya sedikitnya menambah perekonomian. Yang salah satunya ya yang kerjakan hanya beberapa jam saja, ibu-ibu meluangkan waktu, anak-anak muda yang sedang mengerjakan pekerjaan sekolahnya atau ada waktu luang boleh sambil bekerja sambil belajar. Karena tanpa disadari ya kembali lagi kita ke zaman dulu, nenek moyang kita tidak mengajarkan secara akademisi tetapi secara kreatif. Nah itu saya kembali gali, kembali saya terapkan. Dan alhamdulillah memang saya tuh dididik lebih ke kreatif zaman dulu ya. Karena memang negara kita ini sebenarnya ya negara kreatif. Sebenarnya bukan kita tidak ingin sekolah tinggi, sangat perlu. Tapi karena negara kita adalah negara profis yang semua di alam disediakan, mau tidak mau yang lebih utama harus kreatif dari kecil. Bukan tidak penting sekolah, tapi tidak kurang juga yang sekolah kesulitan untuk mencari perekonomian ini. Tapi manakala dengan modal kreatif ini yang mudah mau ditambah lagi sekolah akan lebih super. Nah, tetapi kalau toh memang tidak mampu sekolah, ya tanamkan jiwa kreatif. Makanya saya sekarang didik di sini, ada anak dari saudara, yang lain ada dari tetangga. Yuk datang ke sini. Anda adik-adik mau datang ke sini, mau belajar, mau nanya, mau ikut kerja, tak kasih uang juga. Bukan kasih uang maksudnya, nih kasih tip buat jajan atau apa namanya. Karena mereka pun harus belajar, bukan kita ngedidik secara materi, bukan. Tetapi hasil kerja Anda tuh seperti ini. Biar tahu dia bisa menghargai kerja itu seperti apa. Biar paham seorang orang tua itu pekerja itu seperti apa. Bukan kita memanjakan mereka dengan uang, tapi menghargai kerja sekecil apapun. Karena kalau dibilang orang luar negeri, time is money. Nah, saya balik, money is time kalau saya. Kenapa? Karena saya tetap selalu dibalik. Time is money. Iya kalau time ada. Kalau money-nya nggak ada, ya apa yang kita kerjakan? Tapi kalau money is time, berarti ada uang yang bakal sulit. Karena apa? Money is time. Jadi kemampuan saya bekerja dengan waktunya berapa? Karena kalau money is time, berarti bakal yang bekerja itu sudah siap uangnya untuk diambil. Jadi money is time. Seperti ini. Money is time. Mereka kerja ya ada uangnya. Iya. Ada waktu, time is money. Time-nya ada, uangnya nggak ada. Apa yang kita mau kerjakan? Menurut saya. Ya. Tapi tidak juga mungkin menurut orang. Mungkin itu ada di di situasi tertentu. Betul. Time is money bisa berlaku. Betul. Di balik pun ada di posisi kondisi tertentu. Betul sekali Pak Ari. Jadi kenapa saya katakan seperti itu? Money is time. Di sini money adalah is time. Karena apa? Uang buat Anda menjadi waktu buat kita. Oh iya. Karena kalau di sini sudah tersedia bakal jadi uang nih, gitu kan ya, buat jadi uang. Berarti kalau Anda mau uang, ya akan berapa waktu yang Anda kerjakan? 1 jam, 2 jam, 3 jam, dikerjakan bekerja. Uangnya sudah kita sediakan. Sudah siapkan. Yang artinya bukan uang yang kita siapkan bukan berarti nilainya besar, itu alternatif. Ya. Jadi kemampuan seseorang itu berbeda. Kemampuan Pak Arif mah 100 juta, saya 200 juta, itu tergantung di satu sama lain. Jadi kalau kenapa saya balikan sana? Anda mau uang harus ada waktu untuk kerja. Tetapi kalau dibalik ada waktu tapi tidak ada kerja, apa yang jadi pemikiran itu? Maksud karena jadi artinya, yuk saya membuka peluang, artinya membuka peluang untuk mereka tidak hanya uang aja yang dipikirkan, tetapi pendidikan, wawasan, cara berkreatif. Dan itu yang saya tanamkan di sini. Karena apa? Karena kalau selalu mau kerja nih uangnya ada. Orang selalu kalau ada uang mau bekerja. Kalau tidak ada uang tidak bekerja berarti. Nah makanya saya coba pancing seperti itu. Ada uang, mau kerja silahkan. Berapa waktu Anda? Kenapa? Uang ini alternatif, tapi uang saya kecil. Mau nggak? 1 jam saya bayar sekali 5.000, mau nggak? Ya kalau silahkan. Kalau nggak pun nggak jadi masalah seperti itu. Karena saya coba arahkan ke sana biar memancing dengan sekecil apapun uangnya mereka punya semangat.
Karena apa? Dengan sekecil itu mereka dihargai dengan pekerjaan, dengan pemikiran dan tenaganya kita hargai. Bukan berarti kita tidak sesuai dengan kinerjanya, tetapi pola seperti itu. Mereka dari kecil dia tahu besar. Oke, kalau mereka ingin besar ya skill Anda harus sesuai gitu. Jadi skill dan waktu yang diberikan juga. Betul. Jadi yang paling utama di sini saya didikan semua jangan berpola pikir dulu membawa modal yang besar. Apakah menjamin orang yang modal besar berhasil? Bukan. Saya rasa seperti itu. Orang yang kreatif. Saya rasa, apalagi ditambah modal yang besar. apalagi tambah modal besar. Karena orang kreatif pasti menghasilkan sesuatu, Pak. Uang yang besar belum tentu menghasilkan besar atau menghasilkan sesuatu. Contoh nih, Pak Arif punya uang besar, tapi tidak mempunyai keahlian kopi, akan jadi menghasilkan tidak secara rasa. Tetapi mana kreatif, kita punya kopi 1 kilo. Kalau untuk bisnis, wah nggak mungkin 1 kilo bisa menjadikan kopi ini terpasarkan, terus bisa punya nama, terus bisa enak bisa. Tetapi ini terbukti, saya modal dari nol. Katakan saya tidak punya alat apa-apa, tapi saya terpikir ingin usaha kopi. Ibu saya dulu, kenapa tidak? Makanya istri saya, bapak mau usaha kopi udah punya apa? Punya ini Bu, punya ini, punya Allah. Terbukti, artinya dengan kreatif dengan 1 kilo, alhamdulillah. Apa iya Pak Arif mungkin orang tidak akan percaya. Apa iya Pak Maliki sekarang olah cuma 2 kilo sampai 3 kilo yang disuplai segini banyak, orang tidak percaya. Itu aturan main yang kita pakai. Karena kalau tidak mensiasati seperti itu, ya kita tidak akan mampu Pak. Artinya gini, yang usaha kopi ya, uangnya gua tahu sendiri modalnya gua ratusan juta. Lalu kalau tidak punya modal, berarti diem. Artinya diem. Tetapi manakala lagi ada peribahasa mengatakan kita usaha kopi tidak selamanya harus tanam kopi. Betul. Kita usaha kopi ada tukang kopi. Yang artinya kita tidak punya kopi, ada tukang kopi. Apa Arif misalkan tanam kopi, ya udah kopinya tak jualin sama saya olah sama. Jadi prinsip-prinsip itu adalah sudah ditanamkan orang tua dulu, ya sepuh-sepuh dulu begitu hebat dengan sistem-sistem mereka yang begitu ya memang uang dia tidak begitu banyak uang di saku, tidak banyak uang di dompet, tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan untuk hidupnya selalu ada. Iya dan tidak selalu ada. Contoh, misalkan bapak saya dulu atau ibu saya, bapaknya pengen buah, tuh ambil di sana, jadi so enak, mudah. Pengen singkong rebus atau goreng, tinggal cabut sana deh. Begitu simpel. Nah, tapi manakala kita punya uang, bahan bakunya tidak ada, apa yang kita lakukan? Memakan uang nggak mungkin, Pak. Jadi artinya, ya bagaimanapun saya akui bahwa prinsip sistem orang tua dulu, saya rasa hebat. Karena ya dan tidak perkopian yang ada, apalagi tentang cerita kopi sekarang di Indonesia terutama. Apakah cerita kopi ini zaman sekarang atau zaman dulu? Saya rasa sudah dari dulu pun sudah ada. Kembali lagi ke masalah produksi, Pak. Siap. Sekarang Bapak kemampuan untuk memproduksi kopi ini sampai berapa nih, Pak? Kalau kapasitas untuk rumah produksi ini kan memang kecil ya. Ya kami pun menyesuaikan dengan kondisi fasilitas dan alat-alat di sini. Ya untuk saat ini kami olah dari 3 sampai 5 kilo per hari. 3 sampai 5 kilo per hari. Ya, itu ada yang dibentuk udah jadi bentuk per saset, ada yang dibentuk per biji atau per bubuk. Jadi kapasitas itu 3 sampai 5 kilo dengan all varian. Iya. Gimana pesanan juga salah satunya. Betul. Kayak mungkin kalau misalkan ada lebih dari yang misalkan ada kebetulan lagi booming nih. Ya. Kebetulan jago-jagonya marketing Bapak nih. Sampai bisa menghasilkan order yang luar biasa. Kira-kira kemampuan Bapak untuk mengembangkan ini berapa persen, Pak? Dari 5 sampai 7 kilo per hari? Sampai 15 kilo sampai 20 kilo per hari. Sanggup per hari. Karena yang paling utama itu adalah bukan mesin ya. Yang paling utama adalah resep dulu, Pak. Kalau masalah mesin atau apa itu kan dengan mudah lah zaman sekarang ya.
kita pun bisa kerjasama dengan rekan. Kita misalkan penggilingan di sini kurang, rekan bisa. Itu bisa banyak cara yang kita lakukan. Yang jadi permasalahan kan di sini bukan lagi mesinnya atau apa, itu tadi Bapak Ari. Bagaimana meningkatkan marketing ini, siap atau tidaknya ada di marketing kalau itu saat ini. Karena kenapa saya tidak ujung tombaknya sebenarnya kalau memang ingin membimbingkan atau ingin memperluas jaringan atau ingin meningkatkan produksi ini, sebenarnya saya sudah terpikir untuk memperluas ini, untuk meningkatkan. Tapi kembali lagi, saya mau yang benar-benar memahami dulu pekerjaan ini. Kalau saya kerja banyak Pak, tapi motivasi dia untuk menikmati atau mencintai sebuah pekerjaan itu jelas atau enggak? Karena kalau di sini kan tadi bahwa di sini datang ke sini bukan saya lihat dari situ dia mau dia S1 atau dokter Andes atau ahli ekonomi atau bukan. Yang paling utama justru saya utamakan di sini orang yang tidak berpendidikan tinggi tapi mempunyai peluang untuk ke depan. Karena kalau orang yang mempunyai detail, mereka sudah tidak arahkan pun bisa membawa sendiri. Saya rasa seperti itu. Tetapi bagaimana yang orang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi ingin meningkatkan hidupnya? Balik lagi dengan kreativitas. Akhirnya kreativitas. Kita gugah kreativitas. Nah, karena dari kreativitas itu udah jadi uang sebenarnya di sana tuh uang. Kreatif itu adalah uang. Manakala ada kerja, ya ada uang. Gitu. Nah, jadi bukan saya tidak menerima tidak membuka peluang untuk yang mereka yang berdetail, bukan. Tetapi kalau yang berdetail itu katakan tidak dididik pun dia sudah bisa mencari celahnya sendiri. Tapi kalau yang otodidak ini mereka jangankan melamar untuk yang kelas tinggi karena dia tidak ada skill dan segala macam, tapi dia punya kemauan. Nah, yang aku tadi katakan, yang di sini yang punya kemauan yang kami inginkan. Bukan yang bersekolah tinggi atau berdasar. Mungkin salah satu yang pernah kita dengar dari orang tua dulu, sabisa-bisa atau salbulak-bulak kudu jadi duit. Betul. Jadi kembali lagi, orang tua dulu mereka kaya yang jadi haji, yang punya jadi bos juragan juragan apa. Saya tanya, ada yang bergelar? Mungkin hanya berapa persen? Tidaklah. Kalau jadi juragan ya. Tapi kalau gelar dokter Anas zaman dulu hanya dapat dihitung lah. Tetapi apakah iya generasi sekarang itu yang banyak meneruskan berhasil itu hasil karya mereka? Tidak. Saya rasa banyak yang hasil karya, misalkan anak Haji Atu, itu hasil karya orang-orang tua itu. Anak-anak sekecil hanya meneruskan sebenarnya. Nah, contoh. Nah, di sini ada katakan namanya Manu, dia tidak memberikan kata yang banyak loh, tetapi memberikan resep hanya satu lotek Pak. Yeah. Tapi yang datang di mana-mana, anak-anak sekarang hanya menikmati. Nah, artinya mereka dengan kreatifnya, ini harus jadi apa sih? Hal ini terjadi. Nah, kalau hanya untuk sekolah, berapa tahun harus menimba ilmu itu? Dan berapa tahun mereka itu harus mendapatkan pekerjaan? Apalagi sekarang terbantu dengan sistem online, Pak. Apalagi dengan online. Luar biasa. Mungkin sekarang tidak perlu berbisnis dengan di pinggir jalan besar. Betul. Dengan masuk gang pun, dengan berbicara dengan online, sudah tidak terlihat lagi yang sebagainya. Itu tinggal kemasan, tinggal bentuk promosi, tinggal tunggu, Pak. Ya, jadi ada kata begini. Pedagang kaki lima dengan restoran, apakah iya selalu kalah pedagang kaki lima penghasilannya dengan restoran? Belum tentu Pak. Belum tentu. Contoh, banyak yang terjadi di sini. Nggak mungkin mereka akan jualan kalau kita hati menjual sendiri. Ternyata saya cek ini di depan aja, di depan. Mas, berapa sewa tempat begitu hanya untuk nasi goreng? 3 juta setahun. Yang punya rumah itu udah nggak kepake gitu, dibayar setahun 3 juta masa gede. Tapi saya cek ulang ke si pedagang, berapa sih omsetnya? Lumayan Pak. Ya ini nasi sebakul, berapa sih uang itu? 50 porsi. Oh, terus minyak? Ya minyak 60-nya 20 porsi Pak. Capainya
10 porsi Pak. Di total berapa per hari? Ya kurang lebih 75 porsi Pak. Kalau 75 porsi kali katakan murahnya 10.000 aja. Ya. Sudah 750 Pak. 750 kali setahun Pak. Kali sebulan aja udah 21 juta. Tuh. 1 bulan. Bayar kontrakan cuma 3 juta. Setahun. Disikat berapa porsi ya? Yang artinya, nah, ternyata kemauan yang paling utama di diri kita itu mau nggak melakukan sesuatu ini. Karena ternyata orang yang selalu berpikir, wah Pak Arif sukses, Pak Maliki sukses dari kopi. Tapi Anda tahu nggak perjalanan seperti itu? Nah yang saya didik itu sekarang itu perjalanan dulu, bukan keberhasilannya dulu. Karena jangan sampai terjadi wah Pak Maliki berhasil kopi, kita lupa pas lupa hese dulu. Itu yang saya tidak mau. Belajar dulu berdarah-darahnya perjuangan Pak. Betul. Saya dari anak terkecil dulu, bukan saya berarti bahasakan edukasi anak kecil bukan. Tapi saya mengajak itu bukan untuk dikerjakan. Biar mulia kan dia mulia. Ya. Karena dia atau tidak di sana tumbuh kreatif. Kata Pak Arif, sudah kreatif, karena ilmu. Waduh, luar biasa. Tidak kurang yang sekarang banyak yang akademisi yang males. Karena apa? Satu udah lahir dokter Enos. Kalau makan dia berarti sesuai terjadi dulu. Kalau makan dia Mending nganggur Pak. mending nganggur. Daripada gaji kecil mending nganggur. Mending nganggur. Tentunya nganggur. Apakah ini adalah pembunuhan karakter? Apakah dia tidak menghargai jadi saya sendirinya waktu sekolah? Yang jadi permasalahan, apa dia tidak sadar bahwa orang tua untuk mensekolahkan itu bagaimana bantu tulangnya? Itu yang kita bilang. Oke Pak Maliki, kita lanjut. Ya, kemarin teriak. Tetap belum?